Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada sesi pertemuan kali ini, saya akan sharing mengenai mengapa oli engine harus diganti secara periodik. Fungsi oli pada engine yang pertama adalah untuk membentuk lapisan film minyak. Yang kedua adalah sebagai pendingin atau cooling. Yang ketiga adalah sebagai penyekat atau sealing. Yang keempat adalah sebagai pembersih atau cleaning. Dan yang kelima adalah untuk mencegah karat atau anti korosi. Penyebab terjadinya kerusakan pada oli engine. Yang pertama adalah viskositas oli menjadi tinggi melebihi batas standarnya. Yang kedua adalah viskositas oli menjadi rendah melebihi batas standarnya. Yang ketiga adalah oli terkontaminasi dengan coolant atau air. Yang keempat, terjadi oksidasi pada oli engine. Dan yang kelima adalah kandungan total base number menurun. Penyebab oli engine mengalami kerusakan yang disebabkan oleh karena viskositas oli menjadi tinggi melebihi batas standarnya, karena terjadinya proses pembakaran pada ruang bakar engine atau pada combustion chamber, maka akan menghasilkan gas karbon atau CO2. Yang kedua, oli yang untuk melumasi dan membersihkan dinding silinder liner pada engine akan mengikat gas karbon CO2. Penyebab oli pada engine mengalami kerusakan yang disebabkan oleh karena viskositas oli menjadi tinggi melebihi batas standarnya. Yang ketiga adalah karena prosesnya ini terus-menerus. Akibatnya sifat deterjen atau sifat pembersih pada oli akan habis dan akhirnya oli akan mengental tercampur dengan gas karbon CO2 sehingga viskositas oli menjadi tinggi melebihi batas standarnya. Penyebab terjadinya kerusakan pada oil engine karena viskositas oli menjadi rendah melebihi batas standarnya. Yang pertama, karena terjadi penurunan fungsi aditif pada oli. Yang kedua, oli tercampur dengan fuel atau solar sehingga viskositas oli mengencer dan viskositas oli menjadi rendah. Salah satu penyebabnya adalah seal pada fuel injection pump ini rusak atau sobek sehingga sebagian fuel masuk ke oli pelumas engine sehingga oli mengencer dan viskositas oli menjadi rendah. Penyebab terjadinya kerusakan pada oli engine karena viskositas oli menjadi rendah melebihi batas standarnya. Yang ketiga adalah karena engine mengalami overheating. Karena engine overheating, maka oli pelumas engine ikut terjadi overheating yang menyebabkan viskositas oli engine tersebut menjadi encer atau viskositas oli jadi rendah melebihi batas standarnya. Penyebab terjadi kerusakan pada oil engine karena oli terkontaminasi dengan coolant atau air. Beberapa penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut. 1. Seal oil pada water pump ini mengalami kerusakan sehingga air pendingin radiator sebagian akan merembes masuk ke sisi housing PTO engine dan masuk ke oil pan engine, mengakibatkan oli engine akan terkontaminasi dengan air atau coolant. Penyebab terjadinya kerusakan pada oil engine karena oli terkontaminasi dengan coolant atau air, penyebab yang kedua adalah o-ring pada gasket silinder head ini mengalami kerusakan sehingga air radiator akan rembes dan masuk ke oil pan sehingga
oil engine akan terkontaminasi dengan air. Penyebab terjadinya kerusakan pada oil engine karena oli terkontaminasi dengan coolant. Penyebab yang ketiga adalah o-ring pada silinder liner rusak sehingga air pendingin akan rembes masuk ke sisi oil pan sehingga oil engine terkontaminasi dengan air. Penyebab terjadinya kerusakan pada oil engine karena terjadi oksidasi pada oil engine. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, disebabkan engine mengalami overheating. Yang kedua, oli engine dipakai terus-menerus tanpa diganti sampai waktu yang melebihi batasnya. Yang ketiga, proses pembakaran pada engine mengalami blowby. Penyebab terjadinya kerusakan pada oli engine karena kandungan total base number-nya menurun. Apa yang dimaksud dengan total base number atau TBN? Kandungan aditif pada oli yang berfungsi untuk menetralkan tingkat keasaman pada oli akibat proses pembakaran pada engine. Total base number atau TBN pada oli yang baik adalah 9. Dan bila oli engine sudah beroperasi dan total base number-nya sudah mencapai nilai di bawah 6, maka oil engine tersebut harus diganti karena kemampuan oli engine untuk menetralkan tingkat keasaman pada oli engine karena proses pembakaran sudah tidak berfungsi lagi. Akibat pemakaian oli yang total base number-nya atau TBN-nya di bawah 6 bisa mengakibatkan terjadinya korosi pada crankshaft, pada camshaft, dan pada komponen pada engine lainnya. Penyebab terjadinya kerusakan pada oli engine karena kandungan total base number-nya menurun. Salah satu penyebabnya adalah karena kandungan sulfur yang tinggi pada bahan bakar. Pada proses pembakaran di engine, sisa kandungan sulfur yang terbawa oleh proses pelumasan pada silinder liner masuk ke oil pan. Sulfur tersebut bersenyawa dengan udara O2 dan bersenyawa dengan uap air atau H2O, maka akan menjadi senyawa baru yaitu H2SO4 yang bersifat asam. Karena proses ini terus-menerus yang menyebabkan kemampuan menetralkan sifat asam pada oli semakin menurun. Dan ini yang menyebabkan kandungan total base number atau TBN akan semakin menurun sampai batas minimumnya. Kesimpulan, mengapa oli engine harus diganti secara periodik? Yang pertama, sesuai rekomendasi dari pembuat unit tersebut bahwa setelah unit beroperasi selama 500 jam kerja, maka fungsi oli sebagai lapisan film atau sebagai pembersih atau sebagai anti karat atau sebagai pendingin dan sebagai sealing, maka ada dari salah satu fungsi oli tersebut yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, bila pemakaian bahan bakar mengandung kadar sulfur lebih dari 0,5%, maka penggantian oli engine secara berkala hanya separuh waktu dari rekomendasi pembuat unit tersebut. Dikarenakan kandungan total base number atau TBN akan semakin cepat mencapai batas minimumnya. Yang ketiga, apabila unit standby atau tidak beroperasi sama sekali, maka penggantian oli dilakukan secara periodik setiap 6 bulan. Karena dengan unit standby tidak beroperasi, maka udara yang ada di sekitaran oil pan akan menjadi uap air yang menjadikan terkontaminasinya pada oli engine, yang menyebabkan salah satu fungsi oli menjadi tidak berfungsi. Demikianlah sharing ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa berguna, tolong untuk subscribe, likes maupun komennya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.